Oke, baiklah. Ketemu lagi kita lewat podcast saya Pintar Bersama Teknologi AI. Kali ini saya akan analisis terkait dampak umum. Ya, kita lihat ada kondisi geopolitik yang kurang baik ya, yaitu ada perang Iran dan Israel. Nah, tentu kita berharap atau kita berdoa bersama agar supaya perang ini boleh dapat berhenti ya atau dihentikan. Jadi agar supaya kondisi dunia ini geopolitiknya itu damai aman ya agar supaya kita boleh manusia di seluruh dunia itu boleh hidup tenang. Jadi semua kita tidak berharap itu berlanjut ya segera dapat dihentikan. Nah, namun lepas daripada itu di saat seperti ini, maka kondisi geopolitik seperti ini kita akan lihat di dunia saham itu saham-saham apa aja yang apa terdampak bisa berpotensi naik dan bisa berpotensi turun. Jadi ini saya menggunakan analisis dari AI yang saya pakai ya. Ya tentu silakan saja ini hanya edukasi dan saya disclaimer ya bukan untuk harus diikuti ya. Yang merasa apa sependapat ya silakan, yang tidak juga tidak ada pemaksaan atau apa, ini hanya lebih informasi dan edukasi ya. Bagaimana teknologi AI itu sangat cepat dalam menganalisa kondisi-kondisi seperti adanya kondisi geopolitik ya. Jadi ini yang akan saya sampaikan dan peluang-peluang mana saham-saham mana yang bagus ya. Nanti di podcast saya setelah ini juga saya akan podcast khusus tentang saya akan membuat analisa tentang kajian strategi for margin portofolio saya apa-apa saja yang apakah lebih baik karena ada beberapa saham yang saya sudah beli. Jadi ini ada kurang lebih 9 saham yang saya sudah beli, ada yang masuk di uh, masuk di rekomendasi daripada AI untuk bisa di hold ya. Artinya di hold jangka panjang ya. Tidak harus buru-buru take profit. Kenapa ya? Karena ini kondisi geopolitik ada menguntungkan beberapa saham tapi juga ada tidak menguntungkan saham-saham lainnya. Nah, sektor-sektor apa saja yang berpotensi yang berpotensi dia akan naik dan yang tidak akan naik ya. Ini sekali lagi edukasi dengan menggunakan teknologi AI ya. Nah, silakan Anda mau percaya tidak ada paksaan. Oke, kita lanjut saja ya ke pembahasannya ya. Oke, kita lihat ini analisis yang saya lakukan. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan ini sudah saya uji ya. Sebenarnya kalau ini kan kurang kelihatan dibaca, tapi saham ada beberapa saham saya sudah umpan, saya sudah tes ya semua ya. Taruh candlestick-nya, broker summary, trade summary-nya sudah saya umpan ya. Tentu kalau fundamental sudah lama, jadi sudah karena saya sudah train bermain lama menggunakan AI ini ya sudah jadi baik yang menggunakan yang seperti ChatGPT ini ataupun saya membuat sendiri programnya ya ada, tapi saya lebih nyaman menggunakan ini karena kalau bikin sendiri ada banyak faktor yang agak sulit untuk termasuk akses data ya. Akses data itu di dalam program itu cukup rumit untuk saya harus menginput. Kemudian kedua, bukan cuma itu, server yang bisa saya pakai itu juga ya kalau cuma pakai gratis kan saya cuma lari ke Streamlit sama GitHub kan. Nah, itu terbatas kemampuannya. Jadi paling tidak ya, saya hanya bisa seperti Yahoo Finance saya pakai. BI kan belum bisa ditarik. Jadi antara lain seperti itu. Kemudian kalau program-program biasa itu yang tadi AI. Kalau program biasa ya bisa saja dibikin, tapi ya itu harus rajin menginput data-data yang terbaru dan ini ya cukup repot kalau bikin sendiri, dan sementara kalau pakai chat GPT itu semuanya lebih sederhana dan cepat itu, maka saya tetap bertahan menggunakan ini dan ya lumayan seperti podcast saya sebelumnya sudah lumayan cuan ya. Nah, oke, mari kita lihat akibat atau dampak umum perang Iran Israel ya. Kita berharap cepat selesai, namun terhadap pasar saham bagaimana ya
Akibat adanya ini ya kita tidak bisa menghindarkan sementara waktu, walaupun kita berdoa untuk supaya cepat selesai. Pertama, aspek harga minyak dunia. Apalagi saya lihat di berita itu ya, Israel menggempur depot-depot minyaknya Iran ya, saya lihat ya. Ya, mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi ya paling tidak ini ada dampak terhadap harga minyak dunia. Biasanya naik tajam karena kekhawatiran gangguan suplai dari Timur Tengah. Selat Hormuz vital untuk 20% pasokan minyak global. Itu salah satu alasan. Kemudian inflasi global. Harga energi naik, inflasi meningkat, tekanan suku bunga tetap tinggi ya. Ini akan menjadi poin-poin dalam dampak umum perang Iran Israel. Kemudian risk of mode investor. Ini risk of mode investor ya. Investor global cenderung kabur dari saham ke aset safe haven seperti emas, dolar, AS, dan obligasi. Ya ini dengan kondisi seperti ini kan cenderung investor global itu kabur atau keluar menarik dari saham ke aset safe, lebih aman yaitu seperti beli emas, beli dolar, dan obligasi lainnya ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, volatilitas IHSG, pasar negara-negara berkembang termasuk Indonesia biasanya terkoreksi dulu karena outflow asing. Ini ada 4 dampak ini yang menyebabkan ada saham yang ada survive, ada saham yang akan turun ya. Ini karena ada 4 poin ini ya dari saya menggunakan analisa AI ini ya. Kemudian sektor saham yang berpotensi turun ini ya. Ini sektor dari sisi sektor apa saja yang berpotensi turun, yaitu pertama perbankan, BBCA, BBRI, kenaikan suku bunga jangka panjang, tekanan pada margin bunga bersih dan kredit. Ini sesuai apa yang dianalisis oleh AI ya. Kemudian sektor properti, sektor sensitif suku bunga dan daya beli. Jadi ya kita lihat akibat tadi ada berapa masalah di atas, 4 masalah di atasnya. Minyak ini yang saya katakan tadi ya. Ada harga minyak dunia, inflasi global, risk of mode investor, dan volatilitas IHSG ya. Ini ada problem di sini. Maka yang berpotensi, sektor-sektor yang berpotensi perbankan, properti, konsumen diskresioner, jadi seperti konsumsi diskresioner itu seperti Unilever, ICBP, tapi ini yang berpotensi, tapi tergantung daripada ini sendiri ya, saham emiten daripada saham-saham tersebut ya. Mereka punya strategi juga ya, walaupun dari segi potensi itu mereka berpotensi, tapi ya kalau mereka punya strategi yang bijak maka bisa tidak terkena dampak seperti yang dikatakan ini. Kemudian teknologi startup seperti Goto dan Buka. Sorry. Kemudian sektor saham yang berpotensi naik ya. Nah ini sektor saham yang berpotensi naik. Energi, jadi sektor energi minyak batu bara ya, seperti Medco, Elsa, Pigas, Adro, dan ITMG ya. Harga minyak dan gas cenderung naik, margin usaha meningkat ya. Itu kalau dia naik kan tentu perusahaan di bidang ini kan akan mendapat margin, itu akan naik ya. Emas dan logam mulia, Antam, MDKA, BRMS, PSB. Jadi investor global cari safe haven ya. Harga emas naik signifikan. Maaf. Kemudian saham-saham logistik dan shipping ya, SMDR, PSSI ya. Gangguan jalur logistik bisa menaikkan tarif pengangkutan ya. Kemudian agriculture tertentu, ALI dan LSIP. Ya, harga minyak sawit bisa terdorong sebagai substitusi BBM atau energi. Ini yang berpotensi naik ya. Nah, strategi saat perang meletus. Jadi apa yang harus kita buat? Strategi apa yang bagus ya? Pakai strategi defensif atau sektor energi dan emas ya. Fokus ke saham tambang dan energi, Adro, Antam, Medco, Pigas ya, atau dan sejenisnya. Jangan averaging saham teknologi atau startup seperti GoTo, Buka, bisa koreksi dalam saat resiko global naik ya. Manfaatkan kenaikan komoditas jika oil naik, Medco, Elsa untung, jika emas naik, Antam, MDK rally ya.
Ini ya kita strategi, ini kita mencari strategi, tapi ya itu seperti saya katakan tadi, bukan berarti yang seperti yang sudah dikatakan ini dia tidak akan naik ya. Itu tergantung dari strategi masing-masing pemilik saham tersebut kan emitennya ya. Kemudian, tapi ini menurut AI saja ya. Cek mata uang, rupiah bisa melemah baik untuk eksportir seperti ADRO, TPIA, buruk bagi perusahaan import consumer good. Jadi ini yang bisa menjadi. Nah, contoh simulasi portofolio aman saat geopolitik. Jadi ini ya. Ya, ini cuma contoh aja. 30% di Adro, ITMG, Medco, 20% di Antam, MDKA, 10% di Pigas. Dulu 20% tetap di BBCA atau BBRI defensif. Ini saham-saham defensif kan. Kalau kita investasikan jangka panjang kan tidak masalah karena ini saham-saham blue chip kan bagus. Baru ya kalau ini kita mau 20% cash atau beli emas ya. Jadi kita pegang. Jadi ini kalau uang kita uang kita ada 1 miliar lah, 30% kita alokasi ke Adro, ITMG, Medco misalnya ya. Kemudian 20% di Antam dan MDKA ya atau sejenisnya. Tadi saya sudah mungkin ya ungkap di atas. Kemudian 10% di Pigas dan 20% tetap di BCA, di BRJ, saham-saham defensif itu tetap karena kan ya itu mereka kan semua ini kan saham-saham yang LQ45 dan blue chip yang bagus ya. 20% cash dan emas. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan menilik potensi masalah perang ini ya uh, Iran dan Israel ya. Kita doakan bersama ini agar bisa segera selesai agar supaya kita semuanya tentu berjalan dunia dalam kondisi aman tentram ya, tidak harus perang-perang. Mereka mendapat solusi, ada solusi untuk supaya uh, mereka berhenti berperang ya. Tapi paling tidak dengan kondisi seperti ini bagi para apa trader atau investor ya sudah ini kondisi-kondisi yang saya coba analisa menggunakan AI ya. Oke, jadi oke, nanti habis ini saya akan posting ke saham-saham yang bagaimana strategi yang beberapa saham yang ada dalam portofolio saya, ada 9. Oke, kita tutup dulu podcast saya yang ini, kita lanjut ke podcast yang selanjutnya.